Gimana makanannya? Oke. Oke. Selamat datang semuanya dan terima kasih para hadirin. Di sini saya bersama dengan para speaker ya. Mungkin di sini saya mau perkenalkan, saya Aldi, saya mewakili dari Unpad sendiri. Lalu di sini saya perkenalkan juga dari samping saya. Di sini ada Pak Brando dari AMD Indonesia. Dan sebelahnya Pak Owe Burgo, dosen online saya, guru besar praktisi IT, Pak Owe Burgo. Lalu sebelahnya di sini ada Mas Ali dari ahlinya cloud juga dari Impact. Dan dari di ujung dari Pak Ivan itu VP Network Your Network. Oke, gimana Pak? Apa kabar semuanya di sini? Boleh Pak, silakan pegang mic-nya masing-masing. Oke, di sini kita santai aja ya. Datang mau dengerin itu. Oh no sebenarnya. Oh gitu ya. Waduh. Oke. Kita di sini membahas tentang sinergi masa depan antara cloud, internet dan cybersecurity untuk ekosistem digital Indonesia. Yang mana di sini juga arahan dari pemerintah kan kita udah masuk ke transformasi digital Indonesia dan itu mencakup ke semua aspek ya. Nah, di sini saya mau langsung tanya dulu sama Pak Ono dulu ya, ini ya. Kalau Pak Ono dulu boleh ya Pak ya. Oke Pak. Di sini pertanyaannya pertama itu bagaimana Pak tantangan adopsi open source di Indonesia dan hubungan dengan pemerintah kita terhadap kemajuan ekosistem digital Indonesia. Cara berpikirnya sederhana aja sih. Sebenarnya ya, gini, kalau kita ada di dunia usaha, pertanyaannya biasanya kita kan investasi, pengen balik modal, ya tinggal itu gimana aja sih, mau pakai yang pakai lisensi, harga sekian, balik modalnya kapan? Kan uang yang masuknya sama nih, oke, uang masuk sama, yang itu ada lisensinya, yang ini kagak ada lisensinya, ya serah, tinggal milih aja lu mau cepat balik modal, lama balik modalnya gitu aja kan. Nah, konsekuensi dari situ, ini kejadian benerannya sih. Itu cara berpikir gedenya ya. Nah, kejadian benerannya adalah hari ini kalau kita lihat di mall, gue boleh nanya dulu? Boleh Pak, boleh. Gue nanya nih. Kalau ada barang, oke, nggak usah barang dulu deh. Yang bisa open source sama bisa gue boleh nyebut merek kan? Proprietary. Orang yang bisa open source sama proprietary banyak banget. Kalau bisanya ya Pak ya. Bisa, jagonya. Jagonya mungkin yang open source Pak. Enggak, jumlah orangnya. Oh jumlah orangnya. Ya. Oh iya. Banyak kan proprietary kan? Jadi orang yang bisa proprietary banyak banget nih. Tapi yang open source sedikit nih jumlahnya. Nah sekarang kita jalan ke mall nih, ke toko. Kalau barang banyak, harga mahal murah. Murah. Kalau barang dikit, harga mahal. Tinggal milih sekarang. Lu harganya mau mahal atau murah? Jadi, ada di sana yang selalu di urusan harga. Ibu-ibu, siap Bu? Murah dan berkualitas. Nah, ini Bu, kalau kita bisa open source, orangnya dikit dong, harganya jadi mahal atau murah kita? Mahal kan? Karena jualnya dikit, jadi kalau kita pakai open source, harganya jadi harga kitanya mahal. Tapi harga produknya murah. Dari sisi balik modalnya lebih cepat. Kira-kira itu sih. Waduh, efeknya adalah di kampus. Di kampus ya. Di kampus saya, jujur mahasiswa yang bisa open source kamu keras. Soalnya dicari banget. Jadi kemarin pada magang segala macam, langsung itu namanya Bu Lisa ya. Dia CEO perusahaan. Datang ke rumahnya Ono nih, datang malam-malam cewek rumahnya Ono sama temennya cowok.
Nah itu ngomong orang itu anak-anak yang magang bisa, ini anak magang anak semester 3 nih, itu anak-anak bisa kita tarik jadi ini nggak karyawan sampai kayak gitu. Gajinya ini mahasiswa semester 3, gajinya sekitar 5 sampai 8 sebulan mahasiswa. Itu kita tarik cukup ya. Cukup. Ya, oke. Dia harus belajar ke dia sama dia. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya. Oke. Lanjut lagi nih Pak. Mungkin ini satu pertanyaan lagi buat Ronald. Ya, terkait ini Pak. Tentang ini kan kita temanya Cloud Nusantara Pak. Ya. Nah, apa peran Cloud Nusantara terhadap kedaulatan digital Indonesia itu sendiri? Oke. Ini jawabannya kayak pantun ya. Ikan lele, ikan hiu. Connect Cloud Nusantara yuk. Terima kasih Pak. Lagi masak. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, ini saya juga mau tanya juga nih sama. Ini belum jawaban. Oh, Pak. Waduh. Juga lagi bercanda doang. Tadi pertanyaannya apa peran Cloud Nusantara untuk kedaulatan digital Republik Indonesia? Ini ngomong jujur dulu ya. Kalau kita pakai produk Indonesia, duitnya muternya sampai Amerika atau di Indonesia doang? Indonesia doang. Kalau kita pakai produk luar, duitnya muter keluar juga. Jadi sebenarnya, tapi ini saya jujur dulu saya bangga, saya senang sama teman-teman Cloud Nusantara. Gue pikir itu cuma bikin fiber doang sama data center. Ternyata ada cloudnya ya. Oke. Nah itu keren banget. Karena punya infrastruktur, punya data center dan ada cloudnya ini. Dengan kondisi seperti itu, perputaran duitnya jadi kenceng di dalam kan. Itu kuncinya. Supaya kita berdaulat, kita bisa mandiri, kita bisa ngerangkuli banget sih. Walaupun kita tetap harus bermitra sama teman-teman di luar ya, bermitra ya, sama AMD, berteman kan lu sama AMD. Pasti Pak, ada permusuhan sama dia, cari perkara lu musuh sama dia. Nah, dari situ saya pengennya Cloud Nusantara ini, pola yang dipakai Cloud Nusantara bisa ditiru, bisa diadopsi, bisa pola ini bisa diambil sama teman-teman di Komdigi. Tolonglah industri dalam negeri ini lebih diakui, lebih dirangkul, karena ini akan menghidupi bangsa ini. Kalau kita ngomong terus terang, tahu grup? Ya. Tapi kita boleh ngomong politik nggak sih? Pasti bisa ya Pak. Yang Trump lakukan hari ini di Amerika kan urusannya itu. Dia tidak mau banyak produk dari luar masuk Amerika kan. Nah, bayangkan negara Amerika yang sedemikian besar, Trumpnya sampai kayak gitu tuh. Harusnya bangsa Indonesia belajar dari Trump itu juga, tapi jangan kayak Trump banget kan. Tahu Pak? Ya, Pak gue main putra, soalnya nanti gue akan upload video ke YouTube kan berarti. Sip. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya selalu ikan lele, ikan hiu. Cakep. Udah, terusin lagi. Oke, ini saya mau lanjut ke Mas Ari sih ya. Ini soalnya ada sambungannya langsung dari open source. Pasti kan kalau open source itu dekat dengan komunitas ya. Boleh ceritain nggak Mas Ari tentang komunitas apa untuk adopsi open source di Indonesia, khususnya untuk cloud, Nusantara, cyber security dan pendukung transformasi digital Indonesia. Ya, sebenarnya terima kasih yang sangat baik sekali ya. Saya ini mewakili kawan-kawan yang muda yang di antara bapak yang di atas ini. Ya gitu bro. Tadi pertanyaannya peran komunitas ya, misalnya. Ini sebenarnya komunitas banyak sekali di Indonesia dan banyak ragamnya. Karena komunitas itu basisnya adalah perkumpulan orang-orang yang suka dengan hal yang sama. Kita mau cari hal apa aja pasti ada komunitas. Kan masalah suka sepeda ada komunitas sepeda. Nah terkhusus untuk cloud, kebetulan saya juga aktif di Open Infrastructure,
Jadi dia bentuknya foundation dari Austin hulunya, ini proyek hulunya. Kenapa saya suka ke Open Infra Foundation? Karena dia project open source yang backingnya bukan perusahaan. Nah, mostly open source itu backingnya perusahaan. Jadi once perusahaan itu using license misalkan atau something yang bikin community nggak nyaman, itu mudah sekali hancur open source-nya. Sementara Open Infra Foundation ini bentuknya foundation, yayasan, dia dinaungi, bahkan sekarang umurnya dia akan masuk Linux Foundation, ini mungkin akan comply dengan Kubernetes dan lain sebagainya. Nah, karena dia bikinnya adalah yayasan atau foundation, di mana dana-dana yang bisa datang dari perusahaan besar, dalam hal itu mereka punya kepentingan. Misalkan dia punya proprietary produk yang integrate dengan open infra, ya dia akan join dan kontribusi ke sana. Jadi saya rasa untuk Bapak Ibu sekalian di sini komunitas banyak sekali, tergantung interest kita mau interest kemana. Saya rasa mungkin di Indonesia kalau dulu zaman Prof. Ono tuh milis ya, trennya milis ya, mungkin yang Genji propose gitu. Sekarang sih maksudnya Telegram, Discord itu channel paling populer untuk komunitas. Jadi bisa dicari aja interest kalian, interest kemana, tapi especially kalau kalian mau yang arahnya cloud dan open, rekomendasi saya ada Open Foundation. Mereka punya project yang bagus sekali namanya OpenStack, sekarang udah 15 tahun. Betul Pak, ya ini berhasil. Jadi bisa cari aja di Telegram channel kan saya juga bantu ngurus ke sana. Jadi buat teman-teman yang tadi kaitannya sama pertanyaan Mas Aldi, bisa silakan cari komunitas dengan interest masing-masing. Dan Indonesia ini orangnya banyak, tapi yang tampil itu sedikit. Jadi bisa jadi grupnya banyak isinya, tapi yang kontribusi atau yang diskusi karena malu-malu. Tapi kira-kira itu peran komunitas juga sangat membantu. Kalau kita pusing dan lain sebagainya, kalau tadi Prof. bilang khusus apa supportnya, itu yang pertama bisa dari prinsipal, kalau enggak ya tadi potong royong ya, bisa boleh Pak, silakan. Ini cuma nambahin aja buat teman-teman yang nggak tahu, kalau Anda melihat cloud provider di Indonesia banyak pakai OpenStack. Kayaknya ya. Oke. Oh, jadi ini keren. Saya baru tahu ternyata Open Infra itu namanya. Keren. Maka dari itu Pak, di sini kita dikumpulkan Pak. Iya, alasan kita dikumpulkan supaya. Walaupun gua nggak suka sama dia soalnya cowok. Oh iya. Ya gitu Mas Ali, terima kasih. Oke Mas Ali, terima kasih. Wah, ini jawabannya komprehensif sekali ya. Nah, ini mungkin saya tunjukkan untuk Bapak AMD Indonesia ya, Pak Dando nih, Pak. Yang kita tahu ini AMD Indonesia ini kan salah satu prosesor yang kita kenal ya. Mau dari laptop, PC, atau sekarang bahkan bisa ini Pak, saya mau tanya Pak, peran AMD sendiri Pak untuk inovasi cloud computing Pak sebagai pemain utama di industri prosesor Pak. Bagaimana AMD melihat evolusi kebutuhan komputasi cloud computing dalam 2-3 tahun terakhir ini Pak, terutama di Indonesia Pak, merespon kebutuhan industri. Ya Mas Adi. Ya kita dari AMD sendiri memang yang awal, maksudnya kita setiap tahun itu selalu keluarin teknologi baru. Mungkin sebagai contohnya, ya ini boleh cerita juga tentang cloud ini kan juga awalnya juga masih ragu dulu. Awalnya waktu bangun cloud ini menggunakan teknologi sebelah atau menggunakan teknologi AMD. Pada akhirnya kita ya, kita contoh seperti contoh nyatanya adalah yang kita kembangkan itu adalah menggunakan teknologi yang high count dan skala tinggi. Jadi sampai sekarang sebuah CPU AMD itu untuk server sekarang itu di X86 itu udah di 192 core. Itu kita rilis teknologi itu dari tahun lalu dan yang besar di tahun ini kita akan rilis teknologi itu di 256 core untuk X86 tahun ini. Jadi prosesor satu soket. Jadi kadang main trade kali lagi. Nah makanya banyak sekarang kalau kita ngomongin hyperscaler, public cloud yang sekarang ada Azure, AWS, Google Cloud.
itu migrasi atau mereka beralih ke teknologi karena kita jumlah core-nya banyak. Jadi kita untuk mengembangkan virtualisasi, microservices, database dan lain-lain itu akan jadi jauh lebih efisien. Kita ada buat perbandingan, sayang sekali nggak ada slide-nya, itu consolidation 1:7. Jadi teknologi kita yang ada saat ini itu sudah bisa buat consolidation. Misalnya Bapak Ibu punya server, kalau kita ngomong usia server kan 5-7 tahun ya, harus ganti. Teknologinya kan mungkin yang 5 tahun lalu itu ya 28 core kayak gitu sih kira-kira. Nah, setiap 7 server yang ada di Bapak miliki, yang ada saat ini, itu cukup bisa di-replace dengan teknologi Andil satu server. Nah, karena apa? Karena dia sudah secara jumlah core yang besar, kemudian TCO-nya juga sangat kompetitif sekali. Makanya itu yang kita tawarkan ke cloud computing. Nah, kalau dibilang di Indonesia, apakah private cloud, local cloud yang ada di Indonesia itu sudah mulai mengadopsi teknologi AMD dengan tadi kita ngomongkan public cloud yang sudah 8. Sebenarnya sudah hampir banyak. Jadi beberapa private cloud atau local cloud yang ada di market ada saat ini itu sudah menggunakan teknologi AMD sendiri. Jadi Ion Cloud ini menjadi salah satu tambahan portofolio juga buat AMD bahwa ada cloud services yang mengadopsi teknologi kita di Indonesia. Oke, waduh, jawabannya. Wah, gimana nih? Kita melihat ekosistem teknologi Indonesia sudah dari sisi open source sudah mendukung kedaulatan Indonesia, komunitasnya, SDM-nya, terus dari teknologi prosesornya. Ini ke tambahin ya? Boleh Pak. Ini saya harus terima kasih dulu sama teman-teman AMD. Jadi rencananya kita mau ngoprek bareng. Tapi dia lebih pintar daripada gue. Jadi ngoprek bareng, prosesor AMD segala macam. Saya minta jualan aja. Enggak lah. Jadi kita akan saya kan dari kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan. Jadi kita akan ngobrol bareng, mudah-mudahan di hasilnya buku, kurikulum dan sebagainya kita akan kasih, mudah-mudahan ini nanti bisa diadopsi sama kampus-kampus, sekolah-sekolah. Jadi mudah-mudahan teknologi bisa naik semua. Good news ya, untuk kita semua itu. Ini terima kasih pada AMD, kita beri plus dulu pada AMD. Oke Pak, oke. Terima kasih tambahannya Pak ya. Jadi di sini saya karena waktu terbatas ya. Ini saya mau bertanya ada satu poin penting dalam cloud. Cloud itu kan tidak pernah lepas dari jaringan internet kita, network backbone. Nah ini mungkin saya bertanya juga oleh Pak Irfan itu sendiri ya, sebagai selaku VP Ion Network. Boleh Pak ceritain sedikit Pak tentang peran network backbone dalam mendukung layanan network cloud, khususnya Ion Cloud itu sendiri Pak. Jadi perannya network untuk network cloud, khususnya Ion Cloud, boleh di sini. Oke, terima kasih Pak Aldi waktunya. Bapak juga terima kasih Pak sudah hadir di acara Nusantara. Pak Aldi mungkin boleh saya minta pamit ya. Boleh. Setelah makan malam diskusinya serius ya Pak. Saya sedikit penasaran, boleh berdiri sebentar. Bapak Ibu selamat malam. Saya mau absen, ada yang hadir dari luar Jakarta enggak? Boleh angkat tangan enggak? Yang merasa paling jauh dari mana? Bekasi Pelajaran lagi. Ada selain Bekasi enggak? Di mana boleh? Tangerang, kemudian Bandung, Cirebon. Oke, yang Cirebon boleh berdiri. Saya butuh satu orang lagi. Terjauh lagi di mana? Masih di sini. Ada lagi? Bekasi sama Tangerang tadi ya. Boleh sebentar ke stage. Saya ada sedikit early door prize. Mungkin nanti ada jam sendiri ya. Door prize-nya saya siapkan 1 juta untuk 2 orang ke depan. Waduh, saya boleh ikutan nggak Pak? Boleh tadi yang dari Tangerang sama Cirebon.
Dekat bukan sih Bu? Cirebon dan Tangerang ya? Oh Bandung ya? Ya Tangerang dan duluan. Boleh dari Cirebon sama Tangerang? Boleh ke depan sebentar? Oke, silakan ke depan. Dari dengan Pak siapa? Bentar dengan sebelah sini Bapak. Dengan Bapak siapa dan dari mana dan kenapa bisa acara kalau misalnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hasan Syadili. Saya dari Cirebon, berasal dari Yayasan Al-Bahja. Satu dari Al-Bahja Direksi. Langsung dari Cirebon ya? Oke, langsung dari Cirebon. Benar. Terus kenapa bisa ini dan apa yang tertarik? Oke, untuk alasannya itu ada beberapa ya. Karena di mana ini kan kita kan membahas masalah pulau Nusantara. Karena dimanapun juga Nusantara itu kan memang perlu untuk pengembangan, apalagi di dunia teknologi itu yang pertama. Makanya kenapa saya perlu datang ke sini, karena selain daripada saya memang tertarik dengan dunia IT itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk pengembangan juga di perusahaan saya itu, dan akan kita main di televisi satelit itu tidak lepas dari teknologi. Penasaran dari Cirebon di sini naik apa Pak? Kita berangkat naik kereta. Boleh Bapak tepuk tangan yang dari Cirebon berangkat. Dari mana Pak? Sama Mas Nama saya Boy Rahman, saya dari Tangerang. Delegasi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya datang ke sini, saya penasaran. Ini kan produk lebih, ini mau tahu produknya. Setelah melihat pemahaman tadi bagaimana Pak? Tertarik langsung beli Pak? Bukan saya salah. Kalau bisa beli, nanti kita Siap kalau gitu. Siap kalau gitu. Terima kasih Bapak dari Cirebon sama Tangerang. Nanti disiapkan kami S1 kita untuk Bapak Ibu. Boleh tepuk tangannya? Pertanyaannya Lagi, oke. Di sini tadi pertanyaannya kita nyambung tadi kan. Kita udah bahas tentang unggulan prosesor AMD sebagai pendukung teknologi untuk cloud di Indonesia. Lalu ada komunitas open source juga. Lalu apa peran open source terhadap cloud Indonesia. Tapi cloud itu kan nggak pernah lepas dari networknya. Nah, boleh ceritain sedikit kan apa peran network backbone untuk mendukung layanan platform? Oke, terima kasih Pak Aldi, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ya, network backbone itu sebagai jantung atau tulang punggungnya cloud. Jadi mau sebagus apapun spesifikasi di dunia cloud, dia tidak bisa digunakan secara optimal kalau dia tidak memiliki yang namanya network backbone yang bagus. Karena kan untuk mendapatkan layanan cloud yang optimal harus diiringi atau didukung sama internet yang stabil, dari mulai latensi kecil, kemudian juga kestabilan jaringan juga harus bagus. Dan kebetulan kami ya kita dari Icon memiliki backbone yang sangat sudah strong lah. Kita sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia. Kita menggunakan kabel hampir saat ini ya sudah mau 80 km. 48 kilo. Tersebar. Boleh tepuk tangannya dulu nggak? Jadi balik lagi ya kendaraan lah, dia tidak bisa bekerja kalau tidak ada dengan cloud, dia tidak bisa digunakan kalau tidak ada network. Wow. Berarti artinya kalau Ion Cloud ada di Ion Network, bisa dibayangkan dong ya, bisa mengakomodasi request network. Betul, jadi one stop solution. Betul. Networknya dari kami. Wah. Oke. Wow.
Oke, ini lanjut lagi ya tentang networknya juga. Kalau dengan diluncurkan yang baru-baru ini ya, kita kan baru meluncurkan tahun ini, itu bagaimana Pak Ivan sebagai VP Tio Network ya, untuk memproyeksikan perkembangan infrastruktur backbone network dalam 1-3 tahun? Pertanyaan menarik. Karena kan seiring waktu semakin di sini kebutuhan digital itu sangat besar, ekosistem digital juga semakin meningkat. Tentu kita punya proyeksi. Saat ini kan kita punya 80 km, kita ada tersebar di 10 provinsi, kemudian kita ada di hampir 40.000 desa atau kelurahan di Indonesia, sehingga kita memprediksikan 3 tahun ke depan kita akan punya hampir 200.000 km seluruh Indonesia, kita akan punya hampir 20 provinsi dan hampir 12.000 desa atau kelurahan seluruh Indonesia. Jadi semakin setahun nih, balik ke pertanyaan tadi, semakin kuat kita punya network backbone, otomatis layanan network bisa digunakan secara maksimal di mana. Oke, wah ini menarik nih. Saya tadi ada pertanyaan sekilas untuk Pak Ono, nyambung dengan komentar. Ini Pak. Jadi gini Pak, kan cloud ini udah menjadi standarisasi, salah satu standarisasi transformasi digital Indonesia. Ya. Nah, terus kita kan sudah Sederhananya mah orang pada pakai cloud soalnya orang nggak punya orang ahli server. betul Pak. Mendingan kita nyewa aja dari situ. Betul Pak. Kira-kira gitu lah. Ya. Itu masalah di kampus. Oke. Kampusnya kurang bisa bikin orang pinter cloud. Akhirnya itu nyewa ke Ion. Oke. Salah gue. Yang ngomong dia. Lanjut. Oke Pak. Nah, balik ke situ, kan sekarang sudah booming nih Pak tentang AI. Booming juga tentang data dan AI itu pasti ya. Apa peran cloud, khususnya pemain cloud di Indonesia, dengan kita juga membangun infrastruktur network yang kuat juga. Bagaimana Pak peran kami untuk mendukung perkembangan data dan AI di Indonesia Pak? AI bakal naik, data bakal naik, itu jelas ya. Cuman kalau udah perang di lapangan banyak cerita mirisnya sih. Miris dalam arti karena nggak ada orangnya. Jadi ini kalau kita lihat pimpinan, bos segala macam ngomong AI, tapi orang yang bisa itu dengan jari. Saya ajar BPKP, BPK, Dirjen Anggaran segala macam. Mereka udah dibeliin software yang harganya mahal. Saat ini bukan rahasia katanya. Lalu kata semua. Ini masalahnya gini nih. Ini bayangin, ini kementerian dikasih anggaran miliar buat beli software segala macam, cuma nggak bisa pakai. Gitu. Duit itu duit pajak kita loh. Kalau saya daripada beli software miliar, beli server miliar, nggak bisa makainya, mendingan kita nyewa. Betul banget ke situ. Kan nyewanya nggak sampai miliar kan? Nggak sampai miliar deh. Mendingan saya nyewa. Gua nanya dulu sekarang. Gua boleh nanya? Boleh Pak, boleh silakan. Ada GPU kan? GPU ada nggak di situ? GPU server. Nanti bisa. Nanti lu ngomong sama dia ya. Biar ada GPU-nya ya. Nah, kalau ada GPU itu jadi menarik buat AI-nya ditaruh di cloud juga sih. Boleh Pak. Nanti ya. Pertanyaan kedua. Lu bersedia nggak infak sedekah buat sekolah? Nggak gini. Infaknya kira-kira gini. Ya, ini yang ada di bawah saya. Karena fibernya udah sampai ke berapa ribu desa deh? 6.000 desa. Gua akan ngasih lu perusahaan digital. Jadi saya hari ini nyebarin perusahaan digital buat sekolah-sekolah gratis. Karena di desa-desa itu nggak ada internet waktu itu. Hari ini baru 100-an sekolah nih yang disebarin nih perusahaan digitalnya, ada perusahaan. Jadi ada buku-buku SD sampai SMA, udah gitu ada Wikipedia saya bikin offline, ada gitu tryout kelas 1 sampai kelas 12 SD. Oke. Gue mau dipakai buat ini.
itu dengan harapan nanti sekolah-sekolah akses ke perusahaan kita di Ion. Boleh ya? Doa saya sederhana sih, semoga nanti lu pada masuk surga. Ya tidak lah. Tepuk tangannya mana ini? Ibu minta alamat tuh ya. Kalau kirim hadis, itu murah sih kalau hadis dong. Hadis saya kan 50.000 soalnya. Tadi gua udah jawab sih pertanyaannya. Sebagian Pak. Yang belum apa? Yang belum begini Pak, kita sebagai pemain itu untuk data dan analytics AI segala macam itu untuk memboost kalian transformasi digital Indonesia yang pemerintah juga kan pastinya sudah ada sounding juga. Nah itu bagaimana Pak dari kacamata Bapak melihat pemain-pemain lokal Indonesia khususnya Ion Cloud dan Ion Network? Kalau disederhanakan kita lihatnya people, proses, teknologi. Teknologi adanya di Ion. Caranya sederhana, lu ngomong soal AMD ya, supaya ada apa sih? Gini lu insting, ada insting di dalam servernya situ. Nah itu satu ya. Teknologi cuma itu doang, dan beres. Belum beres nih. Sekarang proses tuh masalah gimana cara kita analisa segala macam. Ini free, bisa diakses. Jadi iklan gue ya, free, open course.itts.ac.id, free. Yang sudah daftar buat dapat ilmunya 32.000 orang nih. Seneng dong, bangsa Indonesia mau kita bisa tebak dari 32.000 berapa yang bisa lulus. Ini free, gratis, boleh dikerjakan ujiannya berkali-kali. Udah gitu boleh nyontek juga boleh. Bisa tebak bisa lulus berapa orang? 32.000 salah. Yang bisa lulus cuma 5. Ya. Padahal boleh nyantai, boleh dikerjakan kawan aja, boleh berkali-kali. Cuma 5. Nanti itu soalnya bisa bawa kirim telur, ditaruh di host dulu juga masalah. Itu langsung di-streaming. Jadi kita punya masalah di knowledge, yaitu masalah gue sebagai dosen punya masalah situ ya. Gila ya sekarang pakai kamera. Konsekuensi dari situ adalah di info. Kita kurang orang. Jadi supaya ekosistem ini bisa hidup semua, saya sama AMD tadi kan mau bikin buku apa segala macam, dan kita pengen supaya ilmu tadi bisa diadopsi sebagai kurikulum di sekolah-sekolah di kampus-kampus. Pada saat itu terjadi kita bisa naik semua. Nah, yang mudah-mudahan nanti dari Ion mau bantu juga ya supaya bangsa ini maju. Betul Pak. Ya pada saat itu mudah-mudahan nanti kabinet yang bisa lebih berkibar lah. Ya, kita semua mendukung. Ya, harapan yang sama ya Pak ya. Ya. Tidak usah. Oh tadi kabur saja dulu. Oh iya, Kabur aja, nggak usah kabur aja dulu lah. Ya. Walaupun kabur itu menarik karena di sana US dollar. Gimana pertanyaan untuk Wolf? Oke, nyambung lagi nih. Tadi Pak Ono kan sebutnya people, proses, dan teknologi. Saya mulai dari teknologi dulu, tapi untuk Pak Brando sendiri. Pak Brando, tadi kita kalau udah bicara teknologi nih, ini kan kita bicara soal masa depan ya. Nah, AI itu sendiri, itu bagaimana Pak AMD mendukung ekosistem AI di Indonesia? Oke, makasih Mas Ali. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang kita mungkin saat ini yang kalau saya lihat yang perusahaan semiconductor yang kita kembangin CPU dan GPU yang secara performance teknologinya sekarang mumpuni. Even kita dengan yang hijau juga secara teknologi agency itu secara hardware produk itu dia performance-nya bisa sampai 30% jauh lebih baik dengan kelas yang sama. Tapi yang menjadi tantangan buat kita di AMD adalah ini kita teknologi ini usianya belum lama dibandingkan kompetisinya kita. Jadi kita itu mungkin baru melahirkan itu mungkin ya 5 tahun terakhir. Nah, tapi yang menarik adalah apa yang AMD jalankan atau yang kita tuju. Jadi goalnya AMD itu bangun sebuah open ecosystem. Jadi sifatnya adalah kita terbuka
ekosistemnya buat teknologi apapun saat ini. Jadi kita bukan jadi close ekosistem, hanya bisa berjalan dengan produk-produk kita aja, tapi kita bisa berjalan dengan produk apapun. Nah, itu yang AMD kembangkan. Jadi kita punya namanya GPU itu namanya AMD Instinct, kemudian kita punya softwarenya namanya AMD Open. Nah, ini yang kita butuh kembangkan. Nah, kebanyakan yang jadi challenging adalah untuk bangun ekosistem, karena menurut saya kalau kita ngomongin relate ke open source ini, produk kita ini sangat cocok dengan komunitas, dengan open infra, open ekosistem, open source. Nah, kita butuh kayak butuh sebuah komunitas atau mungkin klub-klub atau organisasi yang pengen belajar teknologi open source, dan AMD bersedia untuk membantu untuk Bapak Ibu juga mempelajari teknologi-teknologi yang AMD miliki yang bisa running di dalam open source sendiri. Jadi goalnya itu adalah kalau untuk di Indonesia kita mau untuk teknologi-teknologinya AMD itu udah menjadi hal yang familiar di semua industri dan di pendidikan. Goalnya seperti itu, makanya engagementnya adalah kita mau engage ke semua komunitas. Dan ya contoh ya dengan adanya IAMCO di sini ada Pak Ari, Pak Ono di sini juga. Nah, kita butuh. Karena kan ini kita perusahaan cuma perusahaan semiconductor, kita cuma part of gitu. Mungkin kita teknologi owner, mungkin kita core teknologi, tapi kita butuh ekosistem di lini masing-masing, baik dari hardware-nya, baik dari software-nya, komunitasnya, individunya, dan ya buat kita bisa growing together ya, sesuai dengan tagline kita AMD Together We Advance. Waduh, gimana nih tepuk tangannya nih untuk AMD Indonesia? Oke, tadi sudah bicara teknologi. Nah, ini bukan buat Mas Ari. Ini harus ada pantunnya. Apa tuh Pak? Silakan Pak. Ikan lele, ikan hiu. Ikan lele lagi Pak? Ya, together we advance. Oh, ya. Oke, untuk Mas Ari, tadi Mas Ari sempat menyinggung komunitas open infra. Tadi yang sudah dijelaskan oleh dari Pak Brando, dari Pak Ono. Ini bagaimana nih kedepannya open infra? Apakah sudah ada program-program di mana menaikkan SDM lokal kita untuk bisa berkontribusi di open source, khususnya mengadopsi Nusantara juga, apalagi backbone network sudah kita bangun juga, itu bagaimana dari teman-teman komunitas? Ya, thank you Mas Adi. Ya tadi kata kuncinya adalah kontribusi ya. Ini adalah menurut saya one step setelah kita pakai gitu. Jadi step pertama adalah kita pakai open source. Next step-nya apa yang bisa kita lakukan untuk terus dia sustain project-nya, kita harus kontribusi. Saya kirimin foto Nah, saya berkaitan mau sama infra, dibikin apa bisa. jadi di Indonesia kasih kami teks punya ya. suatu Kalau namanya kan Open Infra suara, Initiative. nanti saya pikirin Itu apa beresmi kan. bahwa namanya Open Infra Foundation. Kami diawasi dan diberi tuntutan Bisa ya? sebenarnya untuk menyebarluaskan Open Infra di Indonesia. Namanya Indonesia berarti harus dari Sabang sampai Merauke, itu baru disebut Indonesia dan baru disebut Nusantara. Tapi yang kita tahu bahwa informasi teknologi itu adanya cuma di Jabodetabek. Acara event kalau di Jakarta, di Bekasi, Tangerang gitu. Nah terus gimana untuk kita secara user group mencapai misi tadi? Untuk ini menyebarluaskan semuanya ke Indonesia. Setiap bulan, hampir setiap bulan kami bikin meet up. Itu kata online tergantung dari kesekian daftar. Lagi-lagi tadi banyak yang pakai mungkin banyak yang menggunakan, tapi next step untuk lanjutannya adalah kontribusi. Salah satunya adalah misalkan di speaker di meetup kita di tiap bulan untuk ceritain gimana penggunaan open source di kantornya dan seterusnya. Nah itu yang bisa kita dapatkan. Tapi dimanapun speaker yang mau hadir dan mau kontribusi di meetup kita bisa sediain. Kami ada beberapa representatif, ada 2 teman kami di Jogja dan beberapa di kota lain, itu bisa bantu sih.
Nah, next selanjutnya adalah di bulan Juni nanti tanggal 19 kami akan ada acara opening practice. Itu acara kumpulan di mana orang yang interest ke open infrastruktur akan bergabung. Dan cuma di Indonesia, saya juga ada beberapa teman dari Korea akan datang karena dia mau tahu juga gimana sih perkembangan open infrastruktur di Indonesia. Dan kita sebagai warga Indonesia nggak mau kalah juga. Karena terakhir di tahun lalu di Korea kami datang dan pesertanya ada 1.700 orang yang hadir. Wah, Ya saya nggak muluk-muluk di Indonesia, mungkin target kita di 300 orang di Jogja nanti tanggal 15 Juli. Itu beberapa kegiatannya, dan karena ini tadi bentuknya sukarela, jadi kita juga nggak bisa maksa volunteer. Seperti saya, dia volunteer sukarela, merelakan diri untuk berkontribusi mengurus komunitas. Nah itu yang harus terus dijaga sih sebenarnya. Kira-kira sih itu sih Mas Adi. Jadi peranan komunitas saya rasa penting. Tadi Pak Brandi bilang bahwa kita nggak mau lock-in ke salah satu vendor apapun bisa kita, makanya semua yang untuk open saya sih sangat. oke, terima kasih tepuk untuk komunitas IT ya nama komunitas. Oke, di sini saya mau bahas juga nih tentang lokal ya, Nusantara. Jadi kan kita tahu ya, di sini kan ekonomi global sedang dijunjung tinggi, ya sedang ramai ya. Nah, ini mungkin untuk Pak Ono lagi nih Pak. Ya, tapi kenapa bisa ada? Bagaimana Pak menyikapi keadaan saat ini agar kita bisa nanti ke depannya kita bisa berdikari di dunia teknologi informasi, khususnya Kenapa bisa muncul naga-naga gitu? Ini boleh ngomong jujur. ya seru deh. Padahal nggak ada naga-naga. Tapi intinya gini lah, gonjang-ganjing yang ada di dunia hari ini menyebabkan harga naik. Gitu kan? Karena tarif truk kan ditarik ya. Konsekuensinya kalau barangnya dari Amerika langsung kita kena itu yang hobi bukan Indonesia nih. Konsekuensinya kita harus bisa hidup mandiri. Bukan aja ya. Ya, bisnis saja Pak. Udah tahu nggak jumlah anak yang masuk SD di Republik Indonesia setiap tahun? Jadi kasih tahu lah biasa. Tahu 6 juta. Banyak ya? Itu namanya bonus demografi katanya pemerintah. Cuma yang jadi masalah gini, 6 juta masuk, idealnya 6 juta jadi sarjana setiap tahun. Harapan begitu Pak. Jadi gitu ya. Udah tahu udah boleh jadi sarjana setiap tahun. 600.000. Udah ada sih. 10% ya. Ini jadi masalah karena 600.000 ini harus ngasih makan 90%-nya. Iya kan? Kan 600.000 yang menghasilkan minyak kencangnya. Sisanya adalah supporting buat yang 10% ini kan. Jadi nggak beres nih Republik ini. Udah, stop dulu. Jadi kita punya masalah itu. 600.000 nih. Kita mainan teknologi ini kan. Ada GPU lah, ada AMD lah, ada ROM lah, ada insting lah, ada apa segala macam. Ini butuh anak teknik kan? Buat main ini semua. Pertanyaannya, dari 600.000 sarjana, berapa yang anak teknik? Iya. Kamu mau ngambil sih di minta. Kan gua antar di Wisma Tata balik. 20%. Kalau optimis, anak teknik ya, bukan anak IT ya. Anak teknik 9%. Anak IT-nya turun lagi dari situ. Nah, logikanya sederhana. Kalau kita mau terbang, kita butuh orang dong. Ya, PR kita semua adalah merubah angka itu supaya jadi 9 juta dan paling nggak kayak Cina. Cina 50% IT, 50% engineering, 50% sosial. Hari ini 9% aja engineering. Engineering kan, IT kita parah. Makanya jangan khawatir kita tenggelam. Minta maaf saya ngomongnya belak-belakan, saya padanya, tapi kita bicara angka. Kalau kita tidak beresin ini angka, bangsa ini tewas.
Lalu turun ke bawah karena beban yang 90% tadi. Gue lagi curcol karena gue pengennya pemerintah kita bisa melihat itu. Sayangnya nggak terlalu melihat. Mudah-mudahan nanti teman-teman ini gak usah melihat pemerintahnya, kita berjuang supaya bangsa ini bisa maju dan saya yakin kita bisa. Amin. Oh, terima kasih keterangannya ya. Kita bersama untuk membangun teknologi informasi dan kemandirian ya di Indonesia. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk semua peserta ya. Tapi saya nggak bisa pantun, Pak. Saya nggak bisa pantun masalahnya. Nggak cuma satu aja ya, ikan lele, ikan hiu. Udah. Oh, itu aja lagi. Oke, Pak. Oke. Di sini sebagai pertanyaan terakhir untuk semua peserta itu satu, Pak. Di sini harapannya untuk bapak-bapak di sini kita dari masing-masing pihak berjuang di jalan masing-masing. Manajemen kami, Pak, di sini Pak Datari Simanjuntak, Pak Klaus Simanjuntak, Pak Dari Simanjuntak dan Pak Ari Simanjuntak itu kan pertama berawal membangun network, lalu berkembang besar, lalu ada data center, lalu setelah itu cloud yang terakhir. Ini kan semangatnya kita mau mendorong ekosistem digital Indonesia. Nah, harapannya Pak untuk kita, Pak, untuk kami Beyond Cloud Nusantara gitu Pak. Boleh Pak nanti oh iya, mungkin dimulai dari Pak Brando dulu ya. Oke, Pak Brando dulu ya. Harapannya apa nih Pak terhadap kami sebagai pemain infrastruktur dari network sampai ke cloud untuk kontribusi Indonesia ke depan? Harapan dari kacamata Indonesia. Ya, karena saya orang bisnis ya, jadi saya lihatnya mungkin dengan coverage yang cukup luas dari IAM Network itu sendiri, mungkin saya lihatnya adalah cloud IAM Cloud ini bisa punya harga sangat kompetitif, goalnya seperti itu, dan artinya juga bisa semua kalangan masyarakat bisa mungkin menggunakan layanan ini jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan semua orang bisa mengakses semua layanan-layanannya itu untuk kebutuhan mereka masing-masing. Jadi ya saya pikir inisiatif ini bagus. Dan tadi sempat diomongin bahwa ya artinya nih uangnya juga kemana-mana, uangnya muter di Indonesia semua gitu. Karena kan layanannya ada di Indonesia, di develop di Indonesia, dan kebutuhannya juga di Indonesia. Ya kalau nanti kedepannya bisa expandnya keluar negeri kan gitu ya. Kira-kira seperti itu sih harapan buat kan kalau IAM Cloud-nya growing, IAM-nya juga growing Mas. Betul Pak, setuju. Oke, tepuk tangannya untuk IAM Indonesia. Oke, dari Mas Ari, bagaimana? Ya, dari saya sih harapannya sama ya kayak Pak Brando, bahwa harapannya akan growth, dan yang harapan saya sebenarnya lebih ke pemerintah sebenarnya misalnya, bahwa terus dukung semua pemain cloud lokal dan negeri itu, jangan cuma hyperscaler doang yang didukung gitu dengan regulator yang tepat, misalkan kasih UMKM uang untuk pakai cloud dan negeri supaya tadi perputaran uang itu cuma di dalam aja gitu, nggak lagi promosi kasih kredit itu dari hyperscaler. Banyak, saya rasa nggak cuma yang dulu juga udah banyak pemain dalam negeri, dan itu harusnya didukung sama pemerintah. Once pemerintah kita udah support dengan regulasi yang bagus, saya rasa sih buat dalam negeri yang dibuat sama orang dalam negeri nggak kalah juga sama hyperscaler yang di luar sana sih. Harapan saya sih itu moga-moga didengar, karena ini masuk di beberapa undang. Oke. Supaya pemerintah bikin regulasi yang baik lah untuk para pemain cloud supaya tadi bisa growth dan penggunaannya lebih masuk bagi Indonesia. Jangan cuma perang harga ya, karena kalau perang harga pasti sulit kita lawan hyperscaler karena dia tingkatannya sudah dunia. Nah, yang pemain-pemain cloud harusnya disupport dan didukung untuk perkembangan ini. Oke, terima kasih Mas Ari. Tepuk tangannya untuk Mas Ari. Oke, Pak Otto, tadi bagaimana Pak harapannya?
Sederhana sih. Saya pengen kita semua jadi produsen, bukan sekedar konsumen. Tahu bedanya produsen sama konsumen? Tahu bedanya produsen sama konsumen? Apa itu? Apa itu? Ini marketing tahu ya? Produsen firman Pak. Itu produsen dapat duit, konsumen keluar duit. Mudah-mudahan sesudah ini Anda semua jadi miliarder. Oke, tepuk tangannya semuanya. Ya, oke. Saya rasa untuk sesi panel discuss kita sudah mencapai di akhir ya. Untuk dari Pak Irfan ada kata-kata dari Pak Irfan untuk harapannya Ion Cloud, khususnya ini hubungan Ion Network ya untuk kita. Ini sesuai deadline-nya ya. Kalau Nusantara artinya kita punya harapan bahwa Ion Cloud bisa diakses seluruh komunitas masyarakat se-Nusantara. Jadi bisa akses cloud, bisa dinikmati di mana aja dan dengan siapa aja. Dengan tentu harga yang terjangkau ya. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Pak Bandor dari Perwakilan IT Indonesia, terima kasih Pak Ono, praktisi IT Indonesia, terima kasih Mas Ali dari Open Event dan Fintech ya. Terima kasih Pak Ivan dari Ion Network, VP-nya. Oke, dari sini kami akhiri panel discussion-nya. Dipersilakan untuk Bapak Ali dan juga all the experts untuk berdiri dulu bersama. Kita akan sesi foto dulu. Ya, boleh maju ke depan Bapak. Dipersilakan untuk sesi dokumentasi. Yang kecil di tengah. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat insightful. Mari kita berikan tepuk tangan kepada pembicara-pembicara kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita persilakan untuk Bapak Aldi selaku moderator dan seluruh pembicara yang sangat expert di bidangnya untuk turun dari panggung. Silakan Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ali. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian.